Saya akan menunjukkan berbagai sumber daya yang tersedia secara gratis di internet untuk melakukan studi dan pendalaman Alkitab. Video ini hanya akan membahas sekilas tentang bagaimana memanfaatkan berbagai sumber daya ini secara tepat dan bijaksana. Pembahasan yang lebih mendalam akan diberikan dalam video-video selanjutnya. Yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah software yang sudah ada di layar saat ini, yakni Logos Bible Software. Ini bisa Anda peroleh, Anda bisa download secara gratis dari logos.com. Anda tinggal membuat akun, kemudian Anda tinggal download, dan di sini saya sudah mengatur tampilannya sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan saya. Dan kalau Anda ingin melihat semua sumber daya yang sudah tersedia untuk Anda, bisa klik di library ini. Jadi misalnya saya buka buku ini misalnya yang sudah saya peroleh, Coronavirus and Christ, buku karya John Piper. Oke. Kalau Anda ketika Anda baru membuka aplikasi ini, Anda akan berada di halaman home, dan Anda lihat di sini ada penawaran buku gratis, yakni buku commentary, Holman Old Testament Commentary untuk kitab Ayub. Logos Bible Software ini setiap bulan menawarkan buku gratis yang bisa Anda tinggal klik kemudian Anda download secara gratis. Jadi meskipun banyak sumber daya yang berbayar yang bisa Anda lihat sendiri, tapi fitur-fitur gratisnya pun sudah sangat bermanfaat. Oke, saya kembali ke sini. Jadi ada dua terjemahan Alkitab yang disediakan secara gratis oleh Logos Bible Software, yakni Lexham English Bible dan Christian Standard Bible. Lexham English Bible ini adalah terjemahan yang dibuat oleh tim Logos Bible Software itu sendiri. Dan mereka merancang terjemahan ini sedemikian rupa supaya bagus dipakai secara interlinear seperti ini. Jadi bahasa Inggris di atas dan bahasa asli di bawah. Karena ini perjanjian lama, tentu saja bahasa aslinya bahasa Ibrani. Kalau Anda baru membuka terjemahan ini, mungkin tampilannya tidak seperti ini. Tampilannya seperti ini. Jadi seperti membaca teks biasa. Nah, untuk supaya menjadi interlinear dengan bahasa aslinya, Anda perlu klik di sini. Oke. Dan saya akan membahas secara lebih mendalam nantinya tentang bagaimana membaca interlinear ini. Nah, salah satu yang sangat berguna juga adalah misalnya saya ingin mengetahui kata ini. Jadi di sini kan ini di Ulangan 31 ayat 21, dan kemudian banyak bencana dan kesusahan akan mendatangi mereka. Misalnya saya ingin tahu apa kata mendatangi ini. Saya tinggal klik 2 kali dan di sini muncul kata ini di dalam leksikon.
yang tersedia secara gratis juga, yakni Abridged BDP. Jadi ini sudah cukup terpercaya. Ini ternyata maknanya menjangkau atau mendapatkan atau memperoleh. Jadi di sini sudah bisa Anda dapatkan gambaran bahwa Anda bisa mendalami makna dari teks asli secara lebih mendalam dengan menggunakan tool ini. Dan di sini karena saya sudah membuka dua terjemahan, saya bisa langsung membandingkan antara terjemahan ini dengan terjemahan ini. Dan saya juga bisa menyetel yang namanya sinkronisasi. Jadi di sini saya sudah menyetel A di sini. Jadi klik di sini, kemudian klik di sini, dan saya cocokkan dengan sini. Saya klik di sini, kemudian klik di sini. Karena baik tab yang ini maupun tab yang ini sama-sama A, maka posisinya akan selalu sinkron. Jadi kalau saya scroll ke bawah, lihat ayat yang lain, otomatis sebelah kanan juga akan mengikuti. Dan begitu juga dengan semua yang lain. Dalam hal ini Feed Life Study Bible sudah saya buat sinkron juga, jadi posisinya mengikuti. Nah, Feed Life Study Bible ini adalah catatan studi. Jadi misalnya ini di pasal 32 ayat 1 dia memberikan penjelasan tentang kata berikan telinga hai langit. Dia ada berbagai keterangan dari ayat yang sedang dibaca di atas. Intinya ini selayaknya catatan studi seperti yang bisa Anda temukan dalam Alkitab edisi studi. Terus di sini ada Lexham Bible Dictionary. Ini semacam ensiklopedia Alkitab. Jadi kalau misalnya Anda ingin mencari tahu tentang covenant, perjanjian dalam Alkitab. Nah, di sini sudah ada artikel dan bisa Anda baca tentang seperti apa perjanjian dalam Alkitab dalam konteks Timur Tengah kuno, dalam konteks Yunani Romawi, bisa Anda baca di sini. Jadi ini sudah sangat berguna. Jadi sudah seperti Anda membeli ensiklopedia Alkitab, Anda membeli Alkitab edisi studi. Ini semua tersedia secara gratis dan bisa Anda manfaatkan secara praktis juga, karena tidak perlu capek-capek membolak-balik halaman-halaman buku. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pindah ke perjanjian baru, dan untuk itu karena saya sudah menyimpan layout khusus untuk perjanjian baru, jadi di sini Anda juga bisa menyimpan layout ya. Jadi ini saya sudah membuat layout khusus untuk perjanjian lama, dan kemudian kalau saya mau ke perjanjian baru juga sudah saya simpan layoutnya, dan saya tinggal klik, saya tinggal buka layoutnya dan langsung tertata seperti yang sudah saya simpan. Oke. Nah, seperti yang Anda lihat di sini juga ada leksikon khusus untuk perjanjian baru. Nah, ini tentu saja berbeda dengan yang Abridged BDP tadi, itu hanya untuk bahasa Ibrani, ini bahasa Yunani. Namanya Pocket Lexicon to the Greek New Testament. Ini sebenarnya tidak begitu bagus, tapi nanti saya akan menunjukkan ada leksikon yang lain juga, tapi tidak di dalam Logos Bible Software ini. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan seperti tadi. Jadi kalau misalnya saya ingin tahu kata membeli ladang, I have purchased a field, saya tinggal klik kata membeli ini misalnya, oke, I buy.
Jadi kata ini artinya membeli, dan seterusnya. Oke, dan untuk perjanjian baru juga ada yang namanya critical edition. Jadi kalau Anda lihat di sini, saya kembalikan ke sini. Oke, jadi di sini ada teks Yunani sepenuhnya. Jadi tidak ada terjemahan di sini. Nah, teks Yunani ini adalah basis teks sebenarnya untuk Lexham English Bible. Jadi artinya teks inilah yang diterjemahkan oleh terjemahan ini ke bahasa Inggris. Dan di sebelah kanannya ada critical apparatusnya. Jadi critical apparatus itu mencatat berbagai perbedaan varian manuskrip. Teks-teks perjanjian baru tentu saja seperti yang mungkin Anda sudah tahu atau mungkin Anda belum tahu bahwa manuskrip Alkitab itu ada sangat banyak dan isinya tidak sama persis satu sama lain. Jadi sebuah critical edition mengkolasi varian-varian itu sedemikian rupa sehingga bisa diakses dengan mudah. Nah, teks ini sendiri dibuat dengan analisis sedemikian rupa gitu ya. Jadi mereka dengan berbagai analisis teks dari berbagai manuskrip, mereka menentukan, merekonstruksi ulang teks aslinya seperti apa begitu. Tapi kemudian di sebelah kanan ini mereka menyebutkan juga variasi di berbagai critical edition yang lain. Nah, sebenarnya biasanya critical edition itu mereka menyebut isi teks di berbagai manuskrip. Tapi khusus untuk critical edition ini, dia tidak mencatat isi teks di berbagai manuskrip, tapi dia membandingkan dengan critical edition yang lain. Jadi yang dia bandingkan di sini pertama adalah Westcott dan Hort, kemudian Tregelles, kemudian Nestle Aland 28. Nah, Nestle Aland 28 ini adalah critical edition standar yang paling banyak dipakai dan kebanyakan terjemahan Alkitab juga termasuk terjemahan Alkitab Indonesia TB itu berpedoman pada Nestle Aland 28 ini. Kemudian di sini ada Robinson Pierpont sebagai wakil dari teks Byzantine. Nah, semuanya itu akan saya bahas lebih lanjut dalam video yang lain ketika membahas tentang kritik teks perjanjian baru. Untuk saat ini saya cukup menunjukkan bahwa di sini sudah tersedia catatan variasi tekstual. Jadi misalnya begini, misalnya di sini ada kata Austin di Lukas 14 ayat 15, yakni kata yang ini tergeser. Saya cari kata Austin di sini. Oh, di sini. Oke, jadi ostis. Oke. Jadi ostis itu artinya barang siapa gitu ya. Siapapun. Nah, menurut
critical apparatus, uh, baik Westcott Hort, Tregelles maupun Nestle Adan 28 itu sepakat bahwa di sini bunyi teks di sini adalah ostis. Tapi menurut Robinson Pierpont bunyinya bukan ostis, tapi bunyinya os. Sorry, ini bukan um, hostis. Ya, ini host. Oke. Nah, maknanya sepertinya sama aja ya. Jadi kadang-kadang perbedaannya tuh sangat kecil gitu ya. Perbedaan maknanya cuma sangat tipis sekali. Terus ada lagi Arton, itu menurut Westcott Hort, Tegeles, dan Nestle Aland 28. Tapi menurut NIV dan Robinson Pierpont itu bunyinya bukan Arton tapi Ariston. Oke. Nah, ada satu yang saya belum sebut tadi. NIV ini adalah basis teks yang dipakai dalam terjemahan NIV. Jadi basis teks Yunani yang diterjemahkan oleh terjemahan bahasa Inggris NIV. Oke. Dan selanjutnya, oh ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa menurut saya Lexham English Bible ini khusus untuk perjanjian baru terjemahannya sangat bagus ya, karena dia terjemahannya sangat literal tapi masih terbaca dengan baik begitu. Jadi sangat bermanfaat dipakai dalam interlinear dengan bahasa Yunani begini. Oh ya, satu hal yang saya belum katakan juga, kalau dalam interlinear ini kan urutan kata bahasa Inggris dan bahasa aslinya itu tidak sama. Nah, bagaimana saya tahu mana kata yang pertama, kata yang kedua dalam satu ayat? Itu ada Anda lihat angka kecil di samping kata ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi ini maksudnya ini kata yang pertama dari Lukas 14 ayat 15. Akusas adalah kata yang pertama, D adalah kata yang kedua, tis adalah kata yang ketiga, ton adalah kata yang keempat, dan seterusnya. Seperti yang Anda bisa lihat di sini. Akusas, D, tis, ton, dan seterusnya. Oke. Jadi sekian dulu untuk terjemahan untuk software Logos, dan saya mau beralih ke yang selanjutnya ingin saya tunjukkan, yaitu stepbible.org. Jadi tinggal ke stepbible.org. Ini adalah sebuah tool, ya semua yang akan saya tunjukkan di sini selain Logos itu tersedia secara online sebagai website, jadi tidak perlu diinstal. Nah, stepbible.org ini jadi dia secara default dia menggunakan terjemahan ESV, English Standard Version. Bisa Anda ganti juga dengan terjemahan lain, tapi saya sukanya biarkan aja tetap ESV. Nah, ini setiap kata untuk setiap kata kita bisa langsung lihat dengan cepat makna katanya dalam bahasa asli. Jadi langsung muncul di bawah. Jadi kata living creatures ini kan nefes haya gitu di Kejadian 1. Jadi ini muncul nefesh, itu artinya apa? Bisa Anda baca sendiri di bawah. Kemudian haya, tapi kata dasarnya hai. Jadi artinya di bawah. Dan jadi kenapa tidak pakai ini saja daripada Logos gitu ya? Ini ada beberapa kelemahan. Jadi misalnya di sini tidak
kita tidak bisa melihat di sini kata mana yang duluan, nephes dulu atau haya dulu. Jadi makanya saya sendiri, eee, saya biasanya menggunakan logos yang terutama, pertama saya pakai. Dan kalau saya klik suatu kata di logos, terus tidak ditemukan di dalam kamus, atau yang muncul di kamus kadang-kadang tidak nyambung dengan yang sebenarnya saya klik, maka saya pindah ke Step Bible ini. Kamusnya lebih bagus dan lebih lengkap daripada Logos Bible software. Dan juga di sini ada fitur yang sebenarnya bisa juga di Logos, tapi agak repot kalau di Logos. Kalau di sini gampang sekali, yakni saya bisa melihat dengan cepat eh, semua kemunculan suatu kata. Jadi misalnya saya ke kata separate ini, memisahkan, saya tinggal klik. Oh ya, dan makna yang muncul di bawah ini itu cuman makna ringkasnya. Begitu saya klik, maka muncul yang lebih detail lagi. Nah, apa itu hifil, nifal, dan seterusnya? Itu ya nanti saya akan bahas lebih mendalam, tapi intinya masalahnya di sini saya tidak bisa melihat kata yang muncul di sini hifil atau nifal. Jadi ini Kejadian 1 ayat 14, saya ingin menunjukkan supaya Anda tidak bingung memakainya. Oke, jadi di sini kan ada kata and to separate the light from the darkness. To separate and let, ini ayat 14 ya. Oh sorry, ini ayat 18. Separate light from darkness. Oke. Jadi kalau saya sorot di sini, ini sebenarnya pastikan dulu Anda punya morfologinya muncul. Sebenarnya morfologinya nggak perlu muncul juga, karena kalau Anda sorot di sini akan muncul tulisan yang di bawah. Anda perhatikan nanti akan muncul di sebelah sini. Oke, mungkin saya dekatkan saya seperti ini. Oke. Jadi saya sorot di kata ini, kemudian muncul keterangan di bawah verb, if ill, infinitive, construct. Jadi itu semuanya yang relevan tentang bentuk dari kata ini di sini gitu kan. Oke, jadi ternyata kata ini muncul di sini dalam bentuk if ill. Seperti yang bisa Anda lihat di bawah situ. Bentuk if ill. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini, oke, kata ini kalau dalam bentuk if ill artinya apa? Oh, artinya memisahkan, membagi, dan seterusnya. Nah, dan itu perlu Anda perhatikan, karena kalau bentuknya bukan hifil, maknanya bisa beda lagi. Ini mungkin maknanya masih mirip-mirip, tapi ada kata-kata tertentu yang, ya misalnya kata pasif dan aktif, tentu maknanya perlu Anda perhatikan. Jadi untuk mengetahui bentuk yang mana yang muncul, Anda tinggal melihat di bawah situ. Itu khusus untuk kata kerja ya. Misalnya rule, oh ini ternyata bentuk kal, dan bentuk infinitif juga. Oke, kalau Anda ingin mengetahui itu, kalau dia infinitif terus bagaimana, dia konstruktif bagaimana, ya di situ perlu untuk mulai belajar grammar bahasa Ibrani, tapi itu nanti aja. Oke, dan di sini, oh yang saya sampai sekarang belum saya tersambung tadi. Jadi yang bisa diakses secara cepat di sini adalah saya bisa melihat semua kemunculan dari kata ini. Jadi di sini tertulis muncul 40 kali di seluruh Alkitab. Jadi saya tinggal klik di sini dan langsung muncul semua ayat yang memuat kata ini. Jadi ini bisa sangat berguna dalam studi kata ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui makna dari suatu kata apa, hal
hal paling pertama yang bisa Anda lakukan dan paling cepat adalah lihat di mana saja kata itu muncul. Dan dengan begitu kita bisa mendapatkan gambaran tentang makna kata itu seperti apa sih. Oke. Nah, dan kemudian yang ingin saya tunjukkan juga adalah bahwa ini sebenarnya dari ESV-nya sendiri. Jadi ESV itu punya banyak sekali cross reference ya, artinya menunjukkan ayat-ayat yang terkait. Jadi misalnya saya kasih contoh, misalnya di Kejadian 1 ayat 6 di D ini, jadi di sini kan dan Allah berkata, jadilah cakrawala di antara kedua air itu, memisahkan air dari air. Nah, di sini ada, misalnya saya bisa lihat ayat yang terkait, Ayub 37 ayat 18, bunyinya, dapatkah engkau seperti dia merentangkan langit, keras seperti seperti baja, ya bisa Anda cek sendiri terjemahan Indonesianya. Jadi intinya ayat ini dikatakan bahwa ayat ini terkait dengan ayat yang sedang disebutkan di Kejadian 1 ayat 6 ini. Ya, bisa Anda pahami bahwa langit yang direntangkan ini itulah yang dimaksud dengan cakrawala di sini. Nah, itu tentu saja menurut interpretasi dari pembuat terjemahan ESV ini, makanya mereka menaruh ayat terkait di sini ya. Oke. Ya tentu saja di Alkitab seperti Anda baca Alkitab TB juga ada rujukan ayat terkait seperti ini juga ya, tapi di sini jauh lebih banyak rujukan ayat terkaitnya. Kan menurut saya terlalu banyak ya. Karena seringkali ayat terkaitnya menurut saya justru tidak terkait, tidak nyambung sama sekali. Tapi ya kan lebih baik terlalu banyak daripada terlalu sedikit. Oke. Oke. Sekian dulu untuk Step Bible. Selanjutnya saya akan menunjukkan esv.org. Oke, ini situs resmi dari terjemahan ESV yang saya pakai di sini. Jadi ini masih terjemahan yang sama ya. Tapi kalau Anda buka di esv.org, dia juga punya dia juga bisa interlinear. Jadi kalau Anda baru buka, nanti tampilannya seperti ini. Dia langsung masuk ke Matius 1 ayat 1. Nah, selanjutnya klik di sini, kemudian klik ini. Supaya nanti muncul begini tampilannya. Kemudian Anda scroll ke bawah dan klik, tergantung kalau perjanjian baru Anda klik di Great New Testament. Nah, maka ini tampilannya akan menjadi interlinear. Jadi bahasa Yunani di atas, bahasa Inggris di bawah. Jadi tanpa membayar sepeser pun Anda sudah bisa mendapatkan interlinear untuk 3 terjemahan. Lexham English Bible, Christian Standard Bible, dan ESV. Jadi itu sudah sangat memadai ya kalau Anda ingin mendalami secara lebih teliti tentang makna teks Alkitab. Sangat membantu. Oke, nah tapi sekarang pertanyaannya, teks Yunaninya ini apa? Gitu kan? Karena orang bikin critical edition kan keputusan rekonstruksi teks asli mereka satu sama lain tidak sama persis. Kalau yang Anda lihat di sini tadi,
Itu namanya SBL-GNT, SBL Greek New Testament. Sedangkan yang di sini tidak ada tertulis di sini sih, tapi saya kasih tahu aja, ini adalah teks Yunaninya, ini adalah Tyndale Greek New Testament. Dan saya akan menunjukkan suatu contoh. Misalnya kalau Anda lihat di Matius 27 ayat 16, Matius 27 ayat 16. Nah, Anda perhatikan di sini uh, ketika Yesus akan disalibkan dan ada seorang tawanan yang dipilih uh, oleh orang banyak untuk dibebaskan, yakni Barabas. Jadi oke, jadi kalau ini urutan kata-katanya sesuai urutan Yunaninya, sedangkan urutan kata bahasa Inggrisnya harus kita lihat dari angka-angka ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi and they had then a prisoner, a notorious prisoner called Barabbas. Dan pada waktu itu mereka punya uh, tahanan yang 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 terkenal jahat, yakni Barabas, yang disebut Barabas. Nah, kalau Anda ingat terjemahan TB di sini itu bunyinya bukan Barabas tapi Yesus Barabas. Tapi di sini nggak ada kata Yesus. Nah, ini salah satu contoh uh, perbedaan keputusan penerjemahan gitu ya. Jadi ESV mengikuti atau sepakat dengan THGNT, Tyndale House Greek New Testament, dalam kasus ini, bahwa di sini bunyinya cuma Barabas, tidak ada kata Yesus di sini. Nah, kalau Anda lihat kalau Anda bandingkan dengan di Logos, Matius 27 ayat 16, jadi di sini ada, nah ini Yesun Baraban. Jadi ada kata Yesusnya di sini. Anda bisa bandingkan juga di atasnya di terjemahan Lexham English Bible ada a notorious prisoner named Jesus Barabbas. Sedangkan di Christian Standard Bible they had a notorious prisoner called Barabbas. Jadi di sini tidak ada Yesus, di sini ada Yesus, di sini ada Yesus, di sini tidak ada Yesus. Jadi itu salah satu contoh pengambilan keputusan yang berbeda ya. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa di critical apparatusnya bahwa Nestle Aland edisi 28 punya kata Yesus, tapi di Westcott Hort, Regales, NIV, dan Robinson Pierpont tidak ada kata Yesus. Oke, nah jadi di kali lain saya bisa bahas lebih detail tentang kasus-kasus khusus. Salah satunya kasus ini misalnya manuskrip mana saja yang punya kata Yesus dan yang tidak punya, kemudian bagaimana analisis dari para ahli, kemudian bagaimana mereka mengambil keputusan, akan saya bahas dalam video yang lain tentang kritik teks perjanjian baru. Nah, kemudian tentunya selain perjanjian baru ada perjanjian lama juga di sini. Nah, saya ke Kejadian 1 ayat 1. Oke, nah ini tidak jadi interlinear karena di sininya masih di THGNT. Oh ya, saya sampai lupa. Ini sebenarnya sudah tertulis di sini. Tyndale House Greek New Testament. Itu namanya. Nah, jadi kalau Anda ke perjanjian lama, Anda harus pilih lagi
Jadi tadi harus back kan, balik, kemudian klik di sini Hebrew Old Testament Westminster Leningrad Codex. Nah, kemudian dia jadi interlinear lagi. Kalau soal basis teksnya, uh, bisa dikatakan sama persis teksnya. Jadi kalau Anda lihat uh, teks Ibrani di Logos Bible Software dengan teks Ibrani yang di sini, itu sama persis. Ya, katakanlah 99,9% sama persis. Karena dua-duanya berbasis pada manuskrip yang sama, yakni Leningrad Codex. Nah, itu akan saya bahas lebih lanjut dalam pembahasan tentang kritik teks Perjanjian Lama. Kenapa uh, hampir semua, maksudnya teks Ibrani biasanya yang dipakai adalah Leningrad Codex. Tapi bukan berarti terjemahan ya. Banyak terjemahan modern tidak 100% mengikuti Leningrad Codex. Dan itu akan saya bahas lebih lanjut di video yang lain. Nah, keunggulannya lagi dari esv.org ini yang tidak Anda temukan di Logos Bible Software adalah dia akan menunjukkan juga kereketif. Kayak apa itu kereketif? Nah, itu akan saya bahas lebih lanjut di video yang lain, tapi saya ambil saja contoh di Yesaya 9 ayat 2. Jadi di sini ada, oke, jadi kalau saya baca bahasa Inggrisnya saya harus perhatikan angka-angkanya ini ya. You have multiplied the nation. You have increased its joy. Atau paling tidak begitulah bunyinya dalam terjemahan ESV. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada kata yang ditandai huruf K. Kemudian ada kata lain yang ditandai huruf Q. Apa artinya ini? Jadi sebenarnya kalau Anda lihat di manuskripnya sendiri, itu sebenarnya yang tertulis di teks utama itu adalah yang ini. Lo, yang artinya tidak di sini. Ini yang tertulis di teks utama. Nah, tapi teks ini ditandai dengan bulat kecil di atasnya. Kemudian di margin, artinya di samping, di pinggiran kertas, itu ada kata ini. Yang bunyinya sama persis, lo, tapi artinya beda. Ini artinya baginya. Sedangkan ini artinya tidak. Jadi itu cara dari kaum Masoretik menandai bahwa meskipun teks yang mereka warisi adalah tidak, tetapi tradisi lisan mereka yang mereka tahu bunyinya adalah baginya. Jadi ini sudah salah satu contoh variasi tekstual. Jadi di satu versi bunyinya tidak, di versi yang lain bunyinya baginya. Dan keduanya sama-sama terlestarikan di dalam Leningrad Codex. Kalau Anda ingat terjemahan TB di sini dan bisa Anda cek sendiri, itu bunyinya dia tidak memakai ketif ataupun kere. Jadi bunyinya engkau telah melipat gandakan sorak-sorai. Jadi bukan jadi kalau saya baca ketif itu bunyinya engkau telah engkau tidak pernah melipat gandakan bangsa itu. Ya, engkau bangsa itu tidak pernah melipat gandakan. Jadi engkau tidak pernah melipat gandakan bangsa itu. Itu kalau saya baca ketif. Kalau saya baca kere, itu bunyinya
engkau, bangsa itu, baginya engkau telah melipat gandakan. Artinya engkau telah melipat gandakan, sorry. Jadi ini engkau telah melipat gandakan di sini. Engkau telah melipat gandakan bangsa itu baginya. Jadi itu yang diterjemahkan oleh ESV. Kalau kiranya, saya ulangi lagi karena tadi ada kesalahan. Engkau telah kalau tadi kira, sekarang kalau saya baca ketif, engkau telah melipat gandakan bangsa itu tidak. Ya, artinya engkau tidak pernah melipat gandakan bangsa itu. Oke. Jadi terjemahan TP bunyinya adalah engkau telah melipat gandakan, sama di sini, engkau telah melipat gandakan sorak-sorai. Jadi tidak ada bangsa itu, tidak ada baginya, tidak ada tidak. Bagaimana bisa terjemahan TB menjadi sorak-sorai? Nah, saya akan membahas itu dalam video yang lain. Dan saya sepakat sebenarnya dengan terjemahan TB. Bagaimana ceritanya dia bisa sampai pada kesimpulan itu akan saya bahas nanti. Oke, dan selanjutnya cukup sekian untuk esv.org. Saya lanjut ke Marble yang bisa Anda akses di situs seperti yang bisa Anda lihat di atas. semanticdictionary.org. Sebenarnya tinggal tulis saja semanticdictionary.org. Kemudian ini akan muncul seperti ini. Dan saya bisa pilih mau yang pertanyaan lama atau pertanyaan baru. Saya pilih pertanyaan, saya kembali aja. Kalau pertanyaan lama, ya sama aja sih. Saya klik, muncul di kejadian 1 ayat 1. Oke, nah apa gunanya di sini? Ini juga ada terjemahannya sendiri, tapi yang mau saya tunjukkan fiturnya yang paling berguna adalah kamusnya atau leksikonnya. Jadi misalnya saya ke kata face ini di kejadian 1 ayat 2, ini belum ada. Mungkin saya cari yang lain. Called, memanggil atau menyebut. Nah, di sini dikasih makna katanya. Dan ini biasanya makna katanya ini sesuai konteksnya. Jadi kalau kata yang maknanya banyak, dia cuman ambil salah satu yang bagi dia paling pas sesuai dengan konteksnya. Kalau Anda ingin melihat semua makna dari kata ini, klik di Show in Dictionary. Nah, di sini muncul semua makna yang mungkin untuk kata ini. Tapi perlu Anda perhatikan juga khusus untuk bentuk apa. Jadi kal atau ini nifal, pual, dan seterusnya. Yang kembali lagi Anda bisa lihat di sini. Misalnya kata saying di sini. Oh ini kalau Anda bisa lihat di bawah sini itu bentuk kal. Dan seterusnya. Jadi kalau Anda ingin tahu di satu tempat bentuk mana yang muncul, Anda lihat di bawah sini. Oke. Jadi ini semua makna. Jadi kalau Anda buka ini, Anda akan bisa mendapatkan gambaran rentang semantik dari suatu kata. Dan ini sangat penting karena kalau namanya terjemahan, pasti banyak nuansa dari suatu kata itu tidak bisa terlestarikan sepenuhnya dalam terjemahan. Jadi kalau Anda ingin mendalami lebih teliti, Anda bisa menggunakan ini. Oke, saya kasih contoh
Misalnya kata, misalnya saya ke Keluaran 17 ayat 12. Sini ada kata steady. Oke, jadi ini ceritanya Musa dan Harun memegang tongkat ketika Yosua berperang, ya. Anda bisa baca sendiri ceritanya. Dan kemudian dikatakan di sini bahwa supaya kedua tangannya tidak bergerak, gitu lah. Kedua tangannya tidak turun karena kecapekannya, karena kedua tangannya harus ditahan tetap terangkat terus selama Yosua berperang. Oke, kalau Anda klik di sini, state in which an object does not move. Oke, jadi ini keadaan ketika objek tidak bergerak. Tapi menariknya ini sebenarnya adalah kata iman. Ini saya baca ini emunah. Dan Anda bisa lihat sendiri kalau saya show in dictionary. Sini makna A-nya tidak bergerak, atau kalau bahasa Indonesia ada kata bergeming gitu ya, permanen gitu. Dan di bawah faithful, setia, atau dapat dipercaya, seterusnya. Dan ya, jadi saya hanya memberikan gambaran bagaimana Anda bisa melakukan studi kata dengan menggunakan tool ini. Nah, ada yang sebenarnya saya kelupaan. Saya ingin kembali lagi ke stepbible.org. Selain bisa mencari suatu kata, makna dari suatu kata, dan mengklik, kemudian melihat semua kemunculannya, saya bisa lihat, tulis langsung juga. Saya bisa klik di sini dan mencari suatu kata. Dan saya bisa langsung cari di bahasa aslinya. Jadi saya tulis emuna sini, emuna. Nah, muncul di bawah sini kan, faithfulness, emuna. Dan langsung muncul semua kemunculan dari kata itu di seluruh penyelam. Jadi kalau pengen lihat di leksikonnya, maknanya di leksikon, saya bisa klik di sini, di salah satu katanya. Oke, muncul di sebelah kanan. Dan yang saya juga lupa sebutkan tadi, selain ngasih makna dari kata, dia juga memberikan kata-kata lain yang terkait dengan kata ini. Jadi ada kata amen, omen, omna, omena, amana, dan seterusnya. Jadi Anda juga bisa mendapatkan gambaran makna dari suatu kata juga dengan melihat makna-makna lain yang terkait dengan kata-kata lain yang terkait dengan kata itu. Oke, nah secara lebih detail dan studi kasus bagaimana melakukan hal itu secara bertanggung jawab. Jadi kalau Anda lakukan dengan secara serampangan, ya bisa tersesat sendiri juga. Jadi bagaimana melakukannya dengan baik, ya nanti saya bahas di video yang lain. Nah, tentunya bisa juga diketik langsung tulisan Ibraninya. Nah, di sini saya sudah punya keyboard khusus untuk bahasa Ibrani. Nah, kalau Anda ingin menginstal keyboard untuk bahasa Ibrani, Anda bisa ke situs ini. Kita lihat saja di atas, spell site biblical fonts spell Hebrew.
Eee, oh ya, pertama Anda perlu download dulu fontnya. Anda download, kemudian Anda install supaya font Ibrani-nya bisa tampil. Kemudian Anda klik, saya sarankan Anda klik yang ini. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Ada seal, ada tiro. Saya pilih yang seal. Jadi Anda klik seal, kemudian Anda buka filenya, kemudian Anda install. Kemudian biasanya Anda perlu restart dulu komputernya sebelum nanti dia muncul di sini. Anda perlu memunculkan dulu di language bar di taskbar Anda. Anda akan lihat settingan di komputer Anda. Kemudian bagaimana menggunakan keyboard ini bisa Anda baca di SPL Hebrew Seal Keyboard Driver Manual. Klik, nanti muncul PDF-nya. Di sini sudah saya buka PDF-nya. Jadi saya mau tulis Emuna. Jadi ini salah satu contoh ya. Jadi kalau saya lihat tadi Emuna, ini tulisan Ibraninya Aleph, kemudian Ataf Segol, Mem, Waw dengan Dagesh, Nun dengan apa itu namanya. Saya sampai sekarang belum hafal. Tapi oke, jadi saya bisa demonstrasikan. Jadi saya buka, sekarang saya pakai keyboard bahasa Ibrani. Jadi kalau sekarang saya ingin bikin huruf alef, ternyata huruf alef itu shift titik. Jadi saya tekan shift titik, jadi huruf alef. Kemudian mem itu m, huruf m. Kemudian waw itu atau vav itu huruf w. Saya tekan w di keyboard. Kemudian untuk bikin dagesh, saya tekan sama dengan. Anda bisa baca di sini juga ya. Sama dengan itu dagesh. Dagesh itu titik di tengah. Nah, di video lain akan saya tunjukkan juga, saya akan jelaskan tentang abjad Yunani, abjad Ibrani, dan bagaimana cara membacanya. Sini saya hanya demonstrasi saja satu. Oke. Jadi kemudian nun itu n, kemudian a, karena saya tahu bunyinya a, tapi bukan yang ini, karena ada ini namanya patah, kemudian yang ini namanya kamats. Ini yang seperti huruf T kecil di bawah, itu kamats. Untuk bikin bentuk itu saya pakai shift A. Jadi kalau saya cuman ketik A, dia jadi patah. Tapi kalau shift A, jadi kamats. Kemudian H, itu huruf H. Nah, jadi itu demonstrasi saja bagaimana saya menulis, kok bilang, oke, saya ketik ulang shift titik E, bukan E tapi alt shift control alt shift E, bisa Anda baca sendiri di sini. Untuk bikin atap segol harus tekan control alt shift E. Kemudian mem, huruf M, kemudian vav, huruf W, kemudian dagesh itu sama dengan nun untuk N, kemudian kamats itu shift A, kemudian E itu H. Dan saya tinggal klik di sini. Oke. Jadi di sini saya bisa lihat ya di mana saja kata emuna ini muncul, ternyata terkait dengan iman, ya kan? Kemudian kejujuran, stabil, kesetiaan, dan bisa tentu Anda tidak bisa hanya melihat kata-katanya itu sendiri, kata bahasa Inggris yang dipakai sebagai terjemahan untuk kata itu, tapi lihat juga konteksnya, lihat
kata-kata di sekitarnya, karena kata-kata di sekitarnya lah yang menentukan makna kata ini dalam konteks ini apa. Oke. Em, oke. Jadi saya ingin kembali ke Marble. Saya ke perjanjian baru sekarang. Saya tinggal klik di NT untuk ke perjanjian baru. Dan saya mau bandingkan, ya saya sudah tahu bahwa kata iman dalam bahasa uh, Yunani itu pistis, dan itu saya bisa temukan misalnya di Roma 3 ayat 22. Jadi saya ke Roma 3 ayat 22. Di situ ada kata faith, the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Kebenaran Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua yang percaya. Oke. Nah, sebenarnya ada ayat lain yang lebih cocok karena dia mengutip perjanjian lama, tapi intinya kata iman itu dalam bahasa Ibrani itu emuna, sedangkan dalam bahasa Yunani itu pistis. Nah, tapi kedua kata itu kan sebenarnya beda bahasa, maknanya juga tidak sama persis. Makanya kalau seseorang ingin mendalami misalnya apa makna dari kata iman, dia harus mendalami makna dari dua kata, dari kata emuna dan kata pistis. Kemudian perhatikan bagaimana para penulis Alkitab menggunakan kedua kata itu. Jadi sekarang saya klik kata faith ini, muncul pistis. Ternyata ini terkait dengan percaya dan mempercayakan, mengandalkan. Jadi bisa Anda lihat sendiri bahwa maknanya sebenarnya agak berbeda ya. Emuna itu lebih ke teguh, setia gitu ya. Sedangkan pistis maknanya percaya, mengandalkan. Nah, bisa Anda dalami secara lebih lanjut, Anda bisa baca-baca sendiri, dan ya saya bisa lagi show in dictionary, saya lihat kata-kata makna apa aja untuk kata ini. Sebagian besar kira-kira ya seperti kata percaya atau mempercayakan, mengandalkan. Oke.